Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Viral masjid di Samarinda, pasang 13 toa sekaligus, warganet ramai memuji marbotnya anak pang. Aturan pengeras suara masjid yang disebut membatasi suara azan, nampaknya hal itu tidak berlaku di Samarinda. Baru-baru ini viral di media sosial Instagram, sebuah masjid di Jalan Pangeran Antasari yang memiliki banyak pengeras suara. Masjid itu berada di pinggir jalanan tersebut. Memiliki bangunan yang sederhana, namun masjid itu banyak dikunjungi oleh warga untuk melakukan sholat. Dari keterangan foto yang diberikan oleh admin, belasan pengeras suara yang dipasang di masjid itu disebutkan suatu hal yang luar biasa, lantaran kemunculannya di tengah kontroversi pembahasan pengeras suara masjid yang diduga membatasi suara azan. Tidak tanggung-tanggung, Masjid Al-Istiqomah memasang 13 toa speaker aktif di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Samarinda. Begitu katanya pada hari Senin 28 Februari. Keterangan lain juga diberikan oleh admin. Dalam keterangan tertulis yang diberikan, admin dari akun tersebut menyebut bahwa pemasangan pengeras suara sebanyak 13 toa itu dilakukan agar suara azan terdengar hingga segala penjuru. Sebuah Masjid Al-Istiqomah yang berada di Jalan Pangeran Antasari, terlihat menaranya ada 13 buah toa aktif agar terdengar dari seluruh penjuru. Lalu ada pula tanggapan dari warganet yang melihat unggahan itu pun langsung ramai memberikan komentar. Banyak dari mereka yang memuji apa yang dilakukan oleh pengurus masjid itu. Ada juga yang memuji bahwa menara masjid itu terlihat cantik di kala malam hari, lantaran dipasangi lampu-lampu. Salah satu masjid dengan pengurus yang baik, begitu pujinya. Betul, salah satu masjid favorit Mimin adem, disediakan banyak minuman lagi, begitu sambungnya. Bujur Min, semua pengurusnya ini gen Ramatamah. Imam masjidnya baik sekali dan tasmiahkan anak saya. Ada masjidnya, ndak pelit di listrik, betul-betul amanah kepengurusannya. Begitu lanjutnya. Marbotnya anak pang, soalnya jiwa perlawanannya mantap. Ucap yang lainnya. Mantap memang Jalan Antasari, meriah Ramadan tahun ini. Kalau malam menaranya cantik, ada lampunya. Jelas warganet yang lainnya. Hingga berita dituliskan, unggahan tersebut sudah disukai sebanyak 15.305 kali oleh warganet. Menak Yakut atur tentang bunyi toa masjid. Tokoh NU sentil begini. Menteri Agama Menak Yakut Holil Qomas menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 yang mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Tokoh NU Gus Umar alias Muhammad Umar Syarif Hasibuan menyoroti aturan itu. Menurutnya sejak Indonesia merdeka aturan seperti ini baru kali ini diterbitkan. Sejak Indonesia merdeka baru kali ini toa masjid diatur penggunaannya oleh Menak. Ya salam Pak Menak, tulis dia melalui akun Twitternya pada Senin 21 Februari. Diketahui beberapa poin penting dalam surat edaran itu yakni volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu dan bacaan akhir ayat, selawat dan juga tarhim. Tata cara penggunaan pengeras suara di setiap waktu sholat juga diatur. Selain itu juga kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha dan juga upacara Hari Besar Islam. Selanjutnya, suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan. Seperti diketahui, semakin kacau surat edaran Menak soal acara Ramadan, tarawih dan juga tadarus tak boleh gunakan pengeras suara di luar masjid. Ramai sebuah kabar yang mengatakan bahwa Menak RI Yakut Holil telah menerbitkan surat edaran soal acara Ramadan. Sebenarnya Menak Yakut mengeluarkan SE atau surat edaran yang mengatur persoalan penggunaan pengeras suara masjid dan juga musola. Ya, surat edaran itu terbit dengan nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Dalam edaran tersebut turut diatur bagaimana durasi penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola pada tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 malam waktu setempat. Setelah jam 10 malam waktu setempat, musola dan juga masjid dapat melanjutkan kegiatan dengan pengeras suara dalam. Tak sampai di situ, edaran juga mengatur kegiatan di bulan Ramadan, nantinya menggunakan pengeras suara bagian dalam, baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah,
kajian Ramadan juga tadarus Al-Quran. Kendati demikian, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha dapat dilakukan dengan penggunaan pengeras suara bagian luar. Takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Menak juga mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Kendati demikian, secara bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik dalam hal agama, latar belakang, dan lainnya. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan juga keharmonisan antar warga, masyarakat, ungkap Menak. Menak Yakut, musibah buat umat Islam. Tulisan ini disadur dari Rizal Fadilah. Keberadaan Menteri Agama beragama Islam seperti Yakut Holil Komas rasanya belum dirasakan manfaatnya bagi umat Islam. Bukannya membahagiakan, justru yang terjadi adalah membuat pusing dan sempit dada umat. Keberadaannya seperti menjadi musibah. Ruwet sejak tekadnya untuk mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah, kurikulum deradikalisasi atau moderasi beragama. Selamat Nauruz 178 EB, kemenak hanya untuk NU, doa semua agama, larangan kenceleng, hingga terakhir aturan soal pengeras suara di masjid. Sesuatu yang sudah biasa dalam kehidupan umat Islam kini dimasalahkan dan diatur dengan ketat. Menteri Agama Yakut membuat umat kalang kabut. Ironis bahwa pengaturan pengeras suara masjid harus dibuat oleh seorang menteri melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022. Rasanya kurang kerjaan, lagi pula jika dilanggar apa sanksinya? Tentu saja tidak ada. Apalagi terhadap bentuk surat edaran itu menjadi pertanyaan, sejauh mana kekuatan hukumnya? Surat edaran tersebut ditujukan kepada MUI, DMI, Ormas Islam dan lainnya, di mana organisasi tersebut tidak memiliki hubungan struktural dengan Kemenak. Edaran yang bersifat himbauan dinilai tidak berguna dan dapat diabaikan. Aturan atau kebijakan Menteri Agama harus berbasis hukum dan juga sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Surat edaran adalah ketentuan internal yang hanya berlaku di lingkungan sendiri, tidak mengikat secara umum dan luas. Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan karena tidak berisi norma tingkah laku atau larangan, perintah, izin, dan juga pembebasan. Sudah kontennya soal pengeras suara masjid, juga daya ikat hukumnya tidak ada. Surat edaran Menak ini adalah mengada-ada. Menteri Agama yang kurang kerjaan mengurus toa. Memang musibah rakyat dan umat Islam dengan memiliki menteri agama seperti ini. Menteri yang justru dinilai tidak kompeten dalam bidang keagamaan. Aturan dan kebijakan yang dibuatnya selalu kusut dan semrawut. Menurut Islam, jika mendapat musibah maka kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dari Allah, maka kembali kepada Allah. Dengan sikap ini, kita menempatkan diri sebagai orang yang kuat dan sabar.